Yo, halo bosku, kembali lagi dengan saya, si aku tampan yang paling tampan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan cara menggunakan aplikasi Ares Android dan cara settingannya juga. Dan di sini juga sudah saya sediakan script Ares Android versi 1, script Ares Android versi 2. Karena apa? Karena ada beberapa member saya, ada yang cocok di versi 1 dan ada yang tidak cocok menggunakan versi 1. Jadi di sini saya sediakan dua versi. Dan nanti silakan Abang tinggal tentukan aja mana yang sekiranya cocok untuk digunakan di HP Abang. Maka dari itu silakan video ini ditonton dan dipahamin sampai selesai. Jangan ada yang di-skip. Karena apa? Karena takutnya kalau Abang skip videonya, Abang malah ketinggalan apa yang sudah saya sampaikan atau sudah yang saya jelaskan, begitu loh. Jadi apa salahnya ditonton videonya sampai selesai? Kan nggak ada salahnya gitu loh. Karena apa? Karena aplikasinya sudah saya sediakan, video penjelasan sudah saya buatkan, jadi tinggal Abang gitu loh. Semua tergantung Abang, gimana Abang mau belajar. Kalau Abang nggak mau belajar ya percuma, nggak bakalan bisa, begitu loh. Karena apa? Karena yang namanya belajar itu nggak ada salahnya. Yang salah itu tanpa belajar. Karena apa? Karena tanpa belajar kita nggak bakalan bisa. Nggak bedanya seperti saya pun otodidak, nggak ada yang ngajarin. Tapi gimana caranya saya itu biar bisa, maka saya belajar. Gitu loh bang. Ya, jadi usahakan ditonton dan dipahamin. Kalau masih sekiranya nanti ada settingan yang kurang pas atau nggak ada yang saya jelaskan, Abang tinggal cari aja, atau bahasanya Abang tinggal di otak-atik sendiri gimana caranya aplikasi tersebut bisa digunakan di HP Abang. Simple loh. Gimana sih bang caranya? Abang tinggal di buka YouTube. Misalkan contoh nih. Ini ya, setelan terbatas. Setelan terbatas itu di YouTube banyak. Banyak. Tinggal Abang ketik aja setelan terbatas. Nanti di situ banyak tutorial. Karena apa? Karena sudah saya cek di YouTube gitu loh, ya. Ternyata banyak di YouTube itu, banyak setelan terbatas itu udah banyak video tutorial begitu banyak. Dan di sini juga saya akan menjelaskan, Bang, gimana caranya manipulasi kota biar bisa dibuat jalan. Nanti akan saya jelaskan juga ya. Jadi silakan ditonton sampai selesai. Oke? Kita pertama lakukan download terlebih dahulu ya aplikasi Ares Androidnya ini. Ketika sudah di-download, kita buka dan kita install aplikasinya. Ingat ya, jangan sampai di-skip ataupun ditonton sampai selesai. Biar apa? Biar nggak gagal paham. Karena capek gitu loh kalau mengulang pertanyaan yang sama gitu, sedangkan sudah saya jelaskan di videonya. Nah, nanti ketika Abang menginstal aplikasi Ares Android, maka akan muncul seperti ini bang. Ini namanya lock device atau lock token. Nah, token ini itu sama ya, sama seperti buat aplikasi Mood Aresacom. Jadi ketika Abang ingin memasukkan tokennya, ya silakan token yang sudah saya kirimkan itu disalin atau di copy atau di copy paste, nanti ditempel di sini bang. Nih, tempel di sini. Tapi kalau semisal Abang baru bergabung, ya silakan Abang klik device ID, lalu klik OK dan kirimkan ke saya. Biar apa? Biar si tokennya saya input dan saya kirimkan ke Abang. Dan kalau semisal token tersebut tidak bisa digunakan, itu banyak faktor. Satu, bisa aja token tersebut masa aktifnya habis. Kedua, bisa aja Abang menggunakan handphone lain atau rubah device. Karena apa? Karena token yang pernah saya kirimkan itu hanya bisa digunakan di satu HP yang pernah Abang kirimkan device ID-nya. Bang, saya mau ganti HP, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, sekali lagi nggak bisa. Intinya, token tersebut cuma bisa sekali saya kirimkan ke Abang. Mau gimana pun saya nggak bisa. Oke, di sini kita klik tempel di sini. Kita ketik angka 5. Angka 5-nya ini kita ketuk-ketuk ya. Nah, lalu kita klik tempel. Nah, tuh ya, nih si tokennya. Lalu kita klik login. Login sukses. Kita klik panah, centang. Selanjutnya kita klik bagian pengaturan, nih, bawah kanan. Lalu kita klik paling atas yang ini, ya, paling atas. Sebentar, gua buat mode gelap dulu. Nah, biar enak. Nah, di sini paling atas kita klik. Lalu kita tidak ada batasan. Yang ini kita klik.
klik mengerti. Lalu yang ini centang, ini centang, 2, cukup 2 aja. Setelah itu kita kembali, kita scroll ke bawah. Nih, kita masuk ke bagian opsi pemicu. Paling atas kita buka, lalu kita pilih yang satu. Oke, kembali lagi, pilih yang ini, dibuka, dipilih yang 30 detik. Kembali yang sekarang yang ini. Kita buka, paling atas, kita pilih yang 0.1. Kembali dan kita kembali lagi. Nah, ini kita masuk ke opsi tindakan nih. Opsi tindakan. Bukan. Opsi batasan. Nah, ini kita buka dan kita centang. Kembali, kita ke beranda. Nah, ini settingan si Aris Android sudah selesai ya. Barulah kita buka ke aplikasi Telegramnya. Nah, ini kan ada script versi 1, versi 2. Jadi nanti tinggal abang tentukan aja mau yang mana. Sekiranya cocok di versi 1, ya udah abang pakai versi 1 aja. Kalau sekiranya abang kurang cocok, ya coba abang ganti ke versi 2. Caranya gantinya gimana? Nanti tinggal timpa aja gitu loh, ya. Di sini saya coba dulu ke versi 1. Lalu kita pilih ke ini, ya. Kita klik. Kita oke. Nah, masukkan sandi. Masukkan sandi di situ tadi yang di scriptnya udah saya kasih ya, penjelasan. Di sini passwordnya aku tampan, huruf kecil semua. Kita klik oke. Kita klik oke. Nah, ini nih yang banyak pertanyaan, Bang, gimana caranya bisa dihidupkan opsi batasan atau ini nih. Banyak banget nih yang kendala di sini. Nih, setelan terbatas. Ini banyak banget nih yang kendala di sini. Ketika sehabis memasukkan kata sandi si scriptnya, pasti nanti banyak pertanyaan. Bang, ini gimana caranya, Bang? Diklik nggak bisa, malah muncul setelan terbatas. Itu gampang kok. Sebenarnya gampang banget. Abang tinggal buka YouTube aja, ya, tinggal buka YouTube. Abang ketik. Nah, nih ya, setelan terbatas. Coba ya, kita cari dulu setelan terbatas nih ya. Kita buka. Abang cek tuh. Banyak, Bang. Jadi sebenarnya itu apa yang abang cari di YouTube itu banyak yang sudah menyediakan gitu loh. Jadi apapun itu kendalanya, tinggal cek aja di YouTube. Abang mau nyari apa di YouTube pasti ada. Contohnya cara bernafas ada, Bang, di YouTube juga ada nih ya. Nih sedikit cara bernafas, nafas bagi pemula. Tuh ada, Bang. Mau nyari apapun di YouTube itu pasti ada ya, ada. Jadi nggak usah bingung takut nggak bisa, karena di YouTube itu udah menyediakan apapun itu yang abang cari. Tuh ya. Ya mungkin aja beda penjelasan yang ada di YouTube. Karena apa? Karena yang namanya HP itu kan beda ya. Seperti contoh nih, saya menggunakan HP Redmi Note 11, abang menggunakan HP Realme, kan beda. Ya tinggal abang sendiri aja gimana caranya aplikasi tersebut bisa digunakan. Ya dengan cara di otak-atik sendiri gitu loh. Yang pada intinya kan di beberapa di YouTube itu kan udah menjelaskan. Ya pada intinya begitu aja gitu loh ya. Nah, ini kembali saya buka dulu ya ke Aris Android. Nah, aplikasi yang di-download. Nah, ini loh. Ini yang dua ini kita nyalakan. Paling atas aja ya, cukup yang paling atas. Nah, kebetulan HP saya kan Redmi. Jadi kalau HP Redmi itu muncul tampilan seperti ini, Bang. Tapi kalau HP seperti Infinix, Realme, Samsung nggak ada. Setahu saya nggak ada ya. Kita kembali dan sekarang yang ini ya, kita buka paling atas. Walaupun di sini ada bacaan berbahaya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini cuma bahasanya perizinan aja gitu loh. Kita oke. Kembali. Nah, ini kan udah nih, udah ya, dua-duanya udah ya. Kalau udah ya udah kembali. Nah, kita klik oke. Nah, ini Aris Android, kita nyalakan, kembali. Nah, nih ikonnya udah muncul ya. Coba nih kita klik ikonnya. Nah, tuh fitur-fiturnya tuh ya.
Ini fitur-fiturnya bang. Terus gimana caranya kalau mau matikan si Ares Android? Ya ini, abang klik. Tuh, itu udah mati fiturnya, nggak berfungsi. Jadi kalau misalkan mau dinyalakan lagi, nyalakan. Begitu. Terus kalau mau menyembunyikan si fiturnya, abang klik aja ikonnya. Nah, disembunyikan. Nah, ini kan udah selesai nih pembahasan cara menggunakan aplikasi Ares Android dan cara mengimpor si scriptnya. Udah selesai kan? Barulah yang langkah selanjutnya itu kita masuk ke pengaturan telepon. Nah, ya. Jadi di sini kita masuk ke setelan tambahan. Nih, kita masuk ke opsi pengembang atau bahasanya opsi developer. Jadi kalau misal di HP abang itu opsi pengembang atau opsi developernya belum nyala, itu tadi bang kuncinya. Abang buka YouTube. Contoh. Cara menghidupkan opsi pengembang. Tuh, banyak tuh bang. Tuh, tinggal diketik aja opsi pengembang HP apa gitu. Ya, contoh nih. Opsi pengembang HP Redmi. Tuh bang. Tuh. Banyak. Di YouTube itu semua udah disediakan. Jadi kalau semisal abang kurang paham apa yang sudah saya jelaskan, yaudah tinggal beralih ke YouTube aja, tinggal dicari apa yang abang inginkan, apa abang yang dicari, gitu loh. Jadi apa-apa itu jangan tanya kalau belum dicari. Saya paling benci gitu loh ya, orang belum dicoba udah nanya. Gimana bang? Buset. Ini tahun 2024, zamannya zaman semua sudah disediakan dari Google. Di YouTube pun juga udah semua disediakan. Karena apa? Kalau di YouTube itu kan kenapa ada video penjelasan? Karena dia mengejar konten buat mendapatkan cuan gitu loh. Tapi kebetulan kalau di Arisa itu nggak pernah punya niatan. Channel Arisakom itu di YouTube nggak pernah saya punya niatan buat mengajukan dapat cuan. Nggak pernah saya pikiran begitu. Nah, ini kan udah nyala ya opsi pengembang. Kita scroll ke bawah. Kita cari barisan nih. Ya ada 3 ya. Tuh ada 3. Tuh. Ini kan satu ya kan. Satu semua. Kita buka satu persatu. Kita buat animasi mati paling atas. Nah, mati. Yang ini kita buka juga. Nah, di sini ada skala animasi 0,5, ada juga yang animasi mati. Nanti tinggal abang tentukan aja mau yang mati atau yang 0,5. Bebas. Tapi di sini saya ingin menggunakan yang animasi mati. Jadi 3-3-nya itu saya buat mati semua. Ya, kalau udah kita kembali. Nah, coba bang, nih. Tuh bang, lebih cepat bang. Nih, perhatikan. Jadi kalau kita rubah di animasi tadi bang, itu lebih cepat bang. Tuh. Nah, tuh bang, lebih cepat. Nah, itulah fungsi kita mematikan si animasinya tersebut gitu loh bang. Ini udah kan? Barulah kita masuk ke InDrivernya. Nah, di sini ya, di sini untuk pengguna aplikasi Ares Android harus menggunakan aplikasi original atau Ori Play Store. Jadi nggak bisa abang pakai aplikasi Ares Android pakainya emut, itu nggak bakal bisa. Si aplikasi Ares Android nggak bakalan berfungsi, nggak bakalan bekerja. Jadi memang diharuskan menggunakan aplikasi Ori. Terus menjawab pertanyaan, gimana bang caranya bisa menggunakan fake GPS atau bisa nitik? Nggak bisa bang, karena aplikasinya itu Ori. Aplikasinya InDriver itu Ori, terkecuali abang menggunakan mood. Tapi kan kalau abang menggunakan mood, aplikasi Ares Android nggak bakal berfungsi. Kalau semisal abang ingin menggunakan fake GPS, ya abang harus menggunakan aplikasi mood. Tapi kalau abang ingin menggunakan aplikasi Ares Android, abang menggunakan aplikasi InDriver-nya itu Ori. Gitu loh ya. Jadi ada plus minusnya. Dan ingat, untuk penjelasan ini, ya, ini kan kita udah masuk ke mode bagian aplikasi InDriver-nya nih. Jadi jangan di skip lagi ya. Ingat, video ini jangan sampai di skip, jangan sampai dilewatin, ditonton sampai selesai. Karena kunci abang paham itu ya karena video ini gitu loh.
Kalau abang nggak mau nonton, nggak ditonton sampai selesai, nggak bakalan bisa. Mau sampai kapanpun nggak bakalan bisa itu. Setelah itu kita coba di online kan. Kita masuk dulu ke bagian pengaturan ya, pengaturan atas. Nah ini kita buat paling baru ya, paling baru. Notifikasi kita hidupkan. Rantai permintaan bebas, mau dihidupkan, mau dimatikan bebas, nggak masalah. Untuk otomatis terima perjalanan yang ini, otomatis terima perjalanan itu kan auto bid system ya. Nah, untuk bagi pemain mobil, ini saya jawab dulu pemain mobil. Buat pemain mobil untuk otomatis terima perjalanan bebas, mau dihidupkan atau mau dimatikan. Karena apa? Karena yang namanya auto bid system itu sesuai kebutuhan. Setahu saya kalau pemain mobil itu kebanyakan otomatis terima perjalanan itu dimatikan, jarang-jarang dihidupkan. Karena apa? Karena yang namanya otomatis terima perjalanan itu mau harga contoh 8.000 sampai 1 juta pun bakalan masuk. Tapi kalau kita matikan, kita bisa sortir harga, memilih harga gitu loh. Nah itu buat pemain mobil. Ini saya ngebahas lagi nih buat pemain motor. Bang, kalau buat pemain motor ini dihidupkan apa dimatikan? Saran saya dihidupkan, Bang. Saran saya dihidupkan buat pemain motor. Ya, saran saya dihidupkan. Mau di kota manapun saran saya dihidupkan. Hidupkan saran saya. Tapi kalau semisal kota Abang itu marak orderan pelor seperti Pematang Siantar, Medan, saran saya dimatikan aja. Menghindari orderan pelor. Karena yang namanya orderan pelor ya, dia kan ordernya itu kan harga 350.000. Kalau abang nyalakan terus ada pelor nyamber ke akun abang, ya masuk lelang. Kalau apesnya si pelornya milih abang, udah rungkat tuh. Gitu loh ya. Nah, kebetulan saya kan dari Jabodetabek jadi saya nyalakan. Nah, di sini kita udah berhasil login, betul ya. Udah berhasil login. Saya mau menjawab dulu nih, Bang, ini kok pakai aplikasi Ares Android kok berat ya gitu ya, berat ya gitu. Nah, ini kan si fiturnya kan udah muncul ya, udah muncul. Nah, caranya gimana biar nggak berat? Abang alt tab, nih ya, ini kita buang layar, ini kita buang. Nah, cukup disisakan ini aja nih, ya, yang disisakan ini aja, cukup ini aja. Dah. Di sini saya mau menjelaskan dulu nih si fiturnya. Kita fokus di pojok kiri atas ya, yang ini. Ya. Aduh. Udahlah. Bentar. Nah. Kita ngebahas yang paling atas nih. Paling atas itu refresh, Bang ya. Refresh. Kalau yang bawah slide dinyalakan. Nah, jadi contoh misal nih di sini ya, di list order itu banyak order sampah. Seperti 1 menit, 2 menit, 3 menit, ataupun kadang 50 detik itu nanti dia bakalan kebuang. Jadi dia bakal hilang gitu loh si orderan tersebut yang di sini. Jadi betul Bang, Anda ini. Nah, begitu. Jadi saran saya mau pengguna mobil, pengguna motor, slide-nya mending dinyalakan. Nah, kalau yang di bawah ini refresh, kita nyalakan coba. Kita perhatikan. Ah, tuh refresh-nya tuh Bang. Tuh. Tapi menurut saya kalau untuk refresh nggak worth it ya, nggak worth it. Jadi mending dimatikan aja, nggak usah dinyalakan. Karena apa? Karena kalau kita nyalakan si fitur refresh, dia akan mengganggu si fitur set bitnya. Ketika bunyi gejrengan cereng begitu ya, dia bentrok karena ada refreshnya. Jadi saran saya mending dimatikan. Biar apa? Biar pas ketika ada pop up order atau gejrengan, biar nggak delay si fitur set bitnya buat nyocol si order tersebut. Dan ingat juga, kalau menggunakan aplikasi Ares Android, memang harus disarankan harus stay layar in driver. Karena apa? Karena aplikasi Ares Android itu membaca yang di layar in driver, Bang. Jadi kalau misalkan abang ngebuka WhatsApp, Facebook, ataupun apa, si aplikasi Ares Android nggak bakal bekerja atau nggak bakal berfungsi. Karena apa? Karena nggak ada yang mau dibaca. Yang tadi udah saya katakan, aplikasi Ares Android itu ngebaca layar di aplikasi InDriver-nya. Jadi bahasanya perintah. Jadi bahasa ini di sini ya, di sini ada order dengan jarak
1,5 km, ya kan? Dengan harga 15.000. Kalau misalkan abang ini fiturnya dinyalakan, jarak penjemputan 1,5 kilo. Nah, terus harganya abang nyalakan yang ini 9.000, maksimalnya 25.000. Yang tadi saya katakan, dia bakal ngeklik bang yang ada di list. Jadi sesuai perintah. Maka dari itu, aplikasi Aris Android memang harus standby di aplikasi InDriver-nya. Begitu bang ya. Nah, di sini kan udah saya udah saya nyalakan nih si fitur-fiturnya. Saya ngebahas di pojok sebelah kiri. Itu kurir itu minimal harganya 9.000. Maksimal harganya seingat saya itu 150.000 bagian kurir. Terus di bawah lagi di situ ada tuh 15 up. 15 up itu saya buat minimal harganya 15.000, maksimal harganya itu kalau nggak salah 150.000. Terus di bawahnya juga itu 35 up, 50 up, 80 up, 150 up. Jadi untuk di bawah 35 up itu ke atas, itu contoh minimalnya itu minimal harga 35.000, maksimalnya itu 400.000. Gitu loh. Ini biasanya buat pemain mobil nih biasanya. Kalau yang di bawah 35 up, kalau yang di atas 15 up itu buat pemain motor. Jadi untuk fitur tentukan sendiri aja mau mana yang sekiranya yang ingin dinyalakan. Ingat, untuk refresh saran saya mending dimatikan. Ya, mending dimatikan karena nanti akan mengganggu si fitur Aresa Android-nya, begitu loh. Coba di sini kita sembunyikan si fiturnya, ya. Ini kan udah saya setting nih si fiturnya, ya kan, udah saya setting. Jadi saran saya kalau udah di setting, saran saya disembunyikan. Caranya gimana? Abang klik ikonnya. Nah, jadi cukup ini aja nih yang disisakan. Gitu loh, biar apa? Biar nggak berat. Biar nggak berat, begitu loh bang. Nah, saya akan menjawab juga nih pertanyaan, bang gimana caranya? Nah, nih, tuh ya. Itu nggak masuk karena apa? Karena maksimal harganya yang saya tentukan itu kan cuma sampai 25.000, sedangkan order tersebut tadi itu kan 59.000, jadi nggak bakal masuk karena di luar harga yang kita setting, gitu loh bang. Dan juga nih contoh, ada saya ngelihat beberapa member ya, jaraknya itu 1,2 km dinyalain, 1,5 km dinyalain. Menurut saya lucu. Jadi menurut saya lebih baik itu dipilih salah satu aja jarak penjemputan, jangan semuanya. Kayak contoh 1,5 km ya dinyalain 1,5 km aja. Jadi yang masuk nanti di bawah 1,5 km gitu loh. Jadi yang 1,2 km itu nggak perlu dinyalain juga. Malah apa? Malah ngebikin berat sih Aresa Android-nya. Bentrok gitu loh. Nggak bedanya seperti harga juga. Saya juga ngelihat beberapa member di harga 9.000 sampai maksimal 25 itu dinyalain. Terus 9.000 sampai 55k dinyalain, di bawahnya juga dinyalain. Jadi bingung gitu loh. Nanti si skripnya nanti bingung dia mau memerintah yang mana. Jadi saran saya mending dinyalakan satu aja. Contoh, semisal saya ingin dapat order 9.000 sampai 99.000. Berarti yang ini dimatikan. Nah, barulah kita nyalakan yang ini. Gitu loh. Jadi pilih salah satu aja. Jadi jangan semuanya, maruk banget gitu loh. Dah, ini penjelasan bagian fiturnya ya. Kalau udah selesai, coba ya saya refresh dulu ya. Saya refresh lagi. Nah, ini kan udah selesai nih. Abang klik ikonnya biar sembunyi si fiturnya. Nah, kan udah sembunyi tuh. Ya udah, begitu aja udah bang, itu udah bakal bekerja. Nah begitu bang, itu udah bakalan berfungsi si fiturnya, atau bahasanya bakalan bekerja gitu loh bang ya. Nah ini sekarang nih saya akan membahas atau menjawab, bang gimana caranya rubah kota biar bisa dibuat jalan. Oke, yang pertama kita masuk bagian profil, kita ketik nih ya paling bawah ganti kota.
Nah, kita ketik kota Anda. Untuk rubah kota, saran saya ke Manado. Nah, jadi gini, di luar kota Manado, rubahnya ke Manado. Contoh, saya kan dari Jabodetabek, jadi rubahnya ke Manado. Semisal abang dari Bandung ataupun dari Medan, abang rubahnya ke Manado. Nah, kita pilih yang atas. Dan untuk kota Manadonya, rubahnya kemana bang? Kalau Manado rubahnya ke Bandung. Oke, Bandung. Bang, emang itu harus ya rubah kota? Biar apa sih bang? Gitu kan. Ini saya yang jawab ya. Ini buat anak-anak Medan nih. Karena yang mereka katakan, kalau nggak rubah kota, katanya membal, delay, gitu loh. Jadi bahasa itu sugesti bang. Jadi kalau untuk semisal abang kalau ingin nyoba rubah kota ya silakan. Tapi kalau semisal nggak ingin rubah kota ya silakan, nggak usah diikutin. Karena apa? Karena yang namanya rubah kota itu banyak resikonya loh, banyak banget resikonya. Yang pertama itu mengakibatkan akun terkena blokir permanen. Ingat, terkena blokir permanen itu yang paling fatal. Jadi untuk driver-driver atau member saya yang ingin merubah kota ya silakan, tapi di sini saya tidak menyarankan. Karena apa? Karena mengakibatkan akun terkena blokir permanen atau akun ditangguhkan. Jadi memang tidak disarankan ya. Tapi kalau memang masih ngeyel mau merubah kota ya silakan, tapi tanggung sendiri resikonya. Itu ya. Nah, kalau udah selesai kita klik tidak. Lalu kita masuk lagi bagian profil. Nah, ya, tadi kan kita rubah tuh ke Manado. Sebelum kita klik ganti kotanya, datanya kita matikan dulu data HP. Matikan. Data HP matikan. Udah mati ya. Barulah kita klik ganti kota. Nah, di sini paling atas ini kan Jabodetabek ya, karena saya dari Jabodetabek. Kalau semisal abang dari Medan ya paling atas Medan. Semisal abang dari Bandung yang paling atas ya Bandung. Gitu loh. Dan kita perhatikan juga pojok kiri atas itu kan ada tanda panah tuh, atau bahasanya tombol back kembali gitu loh. Langkah pertama kita klik dulu yang paling atas kota ini, kita klik. Datanya kita hidupkan, data HP, hidupkan. Kita klik panah kembali. Kita klik tidak. Lalu kita masuk lagi bagian profil. Kita klik profil, hitungan 1, 2, 3. Lalu buru-buru klik panahnya lagi. 1, 2, 3. Nah tuh bang, slide tugurannya begitu bang. Tuh. Hapusin list order yang sampah-sampah begitu loh. Ya kan? Nah, ciri-ciri berhasil rubah kota biar bisa dibuat jalan tuh gimana bang? Ciri-ciri berhasilnya ya ini, nggak bisa dibuat mode offline dengan bacaan kesalahan. Itu berarti berhasil cara manipulasi kotanya biar bisa dibuat jalan. Tapi ingat, kalau semisal abang melakukan manipulasi kota atau rubah kota, yang tadi udah saya katakan, resikonya itu sangat besar. Akun bisa mengakibatkan akun terkena blokir permanen dan ditangguhkan. Akun ditangguhkan seperti begini bang. Bentar ya, saya buka dulu. Nih. Ya. Ini juga nih salah satunya nih. Jadi ketika abang suka main rubah kota atau manipulasi kota, nanti tiba-tiba tuh akun abang kelokot sendiri, keluar sendiri dengan bacaan token tidak valid. Mungkin ada orang lain yang menggunakan akun Anda. Itu juga salah satunya resiko rubah kota. Tapi itu tetap masih bisa abang login lagi ke akunnya. Jadi kok bisa bang akun kita itu keluar secara tiba-tiba terus dikasih notif seperti itu? Lalu bayangin aja bang, contoh nih saya dari Jabodetabek, saya rubahlah ke kota Manado. Kan ada 2 kota bang yang nempel di akun kita. Jadi si pihak server in-drivernya, dia bingung abang itu dari Manado atau dari Jakarta atau dari Medan atau dari Bandung gitu loh. Makanya dipaksa keluar dan diberikan notif seperti ini. Jadi kalau semisal seperti notif ini nongol di akun abang, saran saya mending jangan dipaksakan rubah kotanya. Besok lagi gitu loh bang, lakukan besok lagi gitu. Jadi yang dipaksakan, karena kalau semakin dipaksakan nanti
akun abang kena block device email. Apa yang dikatakan block device email? Jadi kalau abang menggunakan aplikasi Ori, aplikasi Mood, nanti abang nggak bakal bisa login dengan baca notif 5 menit kalau nggak salah apa gitu notifnya. Nah, kalau misal kena block device email, HP abang mau di setel public, restart ataupun apa, tetap nggak bakalan ngaruh. Karena email abang itu udah diblok sama pihak InDriver. Jadi HP itu udah nggak bakalan bisa digunakan untuk di InDriver. Terus gimana bang? Mau nggak mau ya abang harus ganti HP lain atau beli HP yang baru. Itulah resikonya bermain kotor, karena yang namanya manipulasi kota itu memang tidak disarankan, ya, tidak disarankan gitu loh. Nah, nanti ketika kalau misal abang mendapatkan orderan nih, masuk order, ya kan, masuk order, klik masuk tuh orderannya. Nanti usahakan kalau pas masuk order, abang gini kan. Nah, nanti akan muncul seperti ini bang. Akan muncul seperti ini. Nah, nanti abang yang pertama lakukan klik iya. Klik iya. Jangan tidak, tapi klik iya. Biar apa sih? Biar ketika abang pas dapat order, semisal nih contoh, saya nongkrong di halte, dapat orderannya di stasiun. Nah, nanti pas abang jalan ke mengarah ke stasiun, ya, kalau tidak abang klik iya, nanti titik abang itu, titik driver abang itu tetap di halte, nggak bakalan jalan. Mikirnya, takutnya nanti si penumpang, ini driver bilang OTW tapi kok titiknya nggak gerak, masih di halte. Nanti resikonya apa? Kena cancel. Jadi disarankan kalau pas ketika masuk orderan, abang klik ya, biar titiknya jalan. Gitu ya. Ini kan saya belum dapat order nih ya, jadi saya klik tidak, kan belum dapat order. Nah, tadi yang saya katakan, ciri-ciri berhasil itu bisa dibuat mode tidak bisa dibuat mode offline. Ciri-ciri berhasil tidak bisa dibuat mode offline. Kalau semisal nanti abang dibuat mode offline itu bisa, ya silakan abang lakukan dengan cara yang sama tadi udah saya jelaskan caranya. Dan kalau ini kan udah bisa nih ya, ini kan udah berhasil nih, berhasil tidak bisa dibuat mode offline, berarti rubah kota atau manipulasi kota itu berhasil ya, di saya berhasil. Itu nggak boleh klik bagian dompet, nggak boleh klik bagian dompet, nggak boleh klik bagian profil, nggak boleh dibuang layar. Emang kenapa bang gitu kan? Ya karena kalau semisal abang buang layar, terus abang klik dompet, klik profil, nanti dia bisa dibuat mode offline gitu loh. Dan satu lagi nih, nggak boleh juga ya kita klik bagian paling atas nih, nggak boleh. Karena apa? Karena kalau kita klik bagian atas, nanti dia bisa dibuat mode offline. Nih kalau nggak percaya ya, kita klik. Tuh ya, bisa dibuat mode offline. Nah, ini kan bisa dibuat mode offline. Berarti manipulasi kotanya itu rubah. Gitu loh, rubah. Kalau begini, ya abang lakukan lagi dengan cara yang sama yang tadi udah saya jelaskan di video awal tadi. Kita buat mode offline dulu, kita masuk profil, ya kan? Nih, ya, kita ganti kota, kita ketik kota Anda, Manado. Gini, kita pilih ke Manadonya. Kita klik tidak, masuk lagi ke profil. Datanya kita matikan. Mati datanya. Ya, mati. Baru kita klik ganti kota. Kita pilih yang paling atas, yang ini. Nah, nyalakan datanya. Kembali. Begitu, kita masuk lagi. Klik tidak, masuk lagi profil. Klik kembali. Coba buat mode offline bisa nggak? Tuh kan nggak bisa lagi kan. Nah itu berhasil. Gitu loh. Jadi kata anak Medan nih, ngomongin anak Medan ya, katanya kalau nggak rubah kota katanya membal, delay begitu katanya. Saya kan juga nggak tahu ya. Mungkin hanya suges sih, mungkin hanya suges. Jadi untuk kota-kota lainnya atau abang-abangku semua atau driver-driver lainnya, saran saya sih jangan rubah kota, karena resikonya akun mengakibatkan kena blokir permanen atau akun Anda ditangguhkan. Itu loh ya. Mungkin penjelasan ini sudah selesai, jadi jangan ada yang ditanyakan lagi ke saya. Kalau semisal
masih kurang paham, ya abang belajar, belajar dan belajar. Tanpa belajar abang nggak bakalan bisa. Saya di sini otodidak. Saya cuma lulusan SD, tamatan SD. Saya bisa sampai sini, saya karena belajar. Karena yang namanya tanpa belajar, kita nggak bakalan bisa. Itu prinsip saya, bang. Jadi, satu, jangan malas belajar. Tanpa belajar, kita nggak bakalan bisa. Kunci keberhasilan itu hanya ada di kita. Contoh, bang, akun gua anyep. Bang, akun gua sering masuk lelang tapi nggak dipilih. Bang, akun gua membal atau lainnya. Ya coba abang belajar, pahamin sistem InDriver tuh gimana, pahamin cara mengaplikasikan mood itu gimana, pahamin cara mengaplikasikan aplikasi iOS Android yang benar dan baik itu gimana. Jadi memang semua perlu belajar, nggak ada yang kata instan. Gitu bang ya, cukup sekian. Terima kasih.